Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar membuat sebuah kontrak. Kenapa perlu tahu tentang dasar-dasar membuat kontrak? Jangan salah, kalian sebagai selebgram, sebagai YouTuber, sebagai content creator, tentunya suatu saat kalian akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang nantinya akan mempekerjakan kalian sebagai, entah itu sebagai editor, entah itu sebagai content creator, entah itu sebagai seorang influencer. Nah, ketika kalian akan membuat sebuah kontrak, dalam hal ini kita membuat, ada yang membaca. Saya akan melihat dari pertama kali saat ini adalah dari sudut pandang bagaimana membuat dasar-dasar sebuah kontrak. Jadi saya selalu menggambarkan membuat sebuah kontrak itu sama seperti kita sedang memasak. Kalau kita mau memasak, tentunya kita sudah menetapkan nih kita mau masak apa ya hari ini. Misalkan saya mau masak sayur asam, misalkan seperti itu. Tentunya ketika kita memutuskan akan memasak sebuah masakan tertentu, kita harus tahu persis untuk bikin sayur asam itu apa sih ingredients-nya, apa sih isinya. Jadi kita seorang perancang kontrak yang handal sama seperti seorang koki yang membuat sebuah masakan. Atau ada juga yang menyamakan dengan seorang penjahit misalkan. Jadi kita mau bikin masakan apa? Nah, ketika kita tadi kembali lagi akan membuat sebuah sayur asam, tentunya kita harus tahu apa sih isi dari sebuah sayur asam itu. Misalkan harus dikasih asam, harus ada kacangnya, harus ada kacang panjangnya misalnya, atau labu dan sebagainya. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa sih fungsi dari asam, apa sih fungsi dari bawang merah, ataukah fungsi dari bawang putih. Nah, kadang-kadang seorang perancang kontrak itu kepinginnya cepat atau kepinginnya maunya bagus begitu. Sehingga tujuannya membuat sebuah sayur asam, tapi supaya rasanya lebih enak dikasih santan. Katanya supaya enak. Padahal ketika sayur asam yang tujuannya adalah sayur asam diberikan santan, berubah menjadi sayur lodeh. Di mana sayur lodeh itu rasanya asam, jadi aneh begitu. Dan itu tidak tercapai tujuan untuk membuat suatu kontrak yang diinginkan. Sebagai contoh, kita bikin sebuah kontrak pemborongan, tapi kemudian kita memasukkan klausula-klausula yang menjadikan si tenaga kerja pemborong adalah tenaga kerja dari pemberi kerja. Hal itu sudah merubah esensi dari sebuah kontrak. Karena dalam kontrak ada 3 hal unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Jadi jangan supaya kelihatan keren kita masukkan semua klausula-klausula ke dalam sebuah kontrak yang akhirnya melemahkan bentuk dari kontrak tersebut. Apalagi kalau melakukan copy paste. Jadi struktur yang harus ada sebenarnya ketika kita membuat sebuah kontrak, kita harus melihat dia unsurnya apa nih. Kita mau bikin kontrak jual beli, berarti ada unsur yang esensi dan paling penting itu apa? Ada unsur menjual, dan ada penjual, ada pembeli. Dan selanjutnya ada barang yang dijual, dan kemudian yang paling penting itu adalah harga yang dibayarkan. Kalau kita ambil harganya, maka otomatis yang ada adalah berubah dari konsep jual beli menjadi konsep tukar menukar karena tidak ada uang yang diperjanjikan. Sehingga barangnya tinggal dilakukan penukaran. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan merancang sebuah kontrak, tentunya kita harus memastikan kontrak apa sih sebenarnya yang kita buat. Kita mau bikin sebuah kontrak sewa menyewa. Harus ada tuh terpenuhi barang yang disewakan, siapa penyewanya, siapa yang menyewakan. Dan ada harga yang dibayarkan, serta jangka waktu. Nah, kemudian kalau harganya diambil menjadi sebuah kontrak yang berbeda. Kontrak apa itu?
yaitu kontrak pinjam pakai. Karena tidak ada barang harga yang dibayarkan. Nah, dalam suatu kontrak yang berhubungan dengan suatu kerjasama atau berhubungan dengan jual beli, penting untuk ditentukan kapan terjadinya peralihan kepemilikan. Karena terjadinya peralihan kepemilikan itu berkaitan dengan peralihan dari resiko yang harus ditanggung oleh penjual ataukah pembeli, penyewa ataukah orang atau pihak yang menyewakan. Ini baru dalam sebuah kontrak yang sederhana. Sampai jumpa di dalam segmen-segmen berikutnya untuk membahas lebih dalam lagi tentang legal drafting. Atau ikuti podcast serta Instagram maupun YouTube dari idlc.id untuk info-info selanjutnya. Salam.